Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fi daruni amin. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW, yang pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan hadis yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus salasun. Hadis yang ke-30. Huququllahi ta'ala. Ini membicarakan tentang hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya ini merupakan kewajiban bagi kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abi Tha'labata al-Khushanni Jurthumi bin Nashirin radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Tha'labah al-Khushanni Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha ta'ala farada faraidha fala tudayya'uha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan hukum fardu ya, terhadap beberapa hal yang sudah ditetapkan kefarduannya oleh Allah, maka jangan sekali-kali kamu melalaikannya atau meremehkannya atau meninggalkannya. Segala sesuatu telah difardukan oleh Allah, itu jangan sekali-kali kita meremehkan, melalaikan atau meninggalkannya. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan juga telah memberikan batasan-batasan ya atas berbagai macam ketentuan Allah, ya, sudah ada batasannya, maka jangan pula sekali-kali engkau untuk melampauinya. Wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan juga Allah telah mengharamkan beberapa hal yang juga jangan sekali-kali engkau sampai mendekatinya. Wasakata an asya'a rahmatan lakum wa ghairu nisyanin fala tabhathu anha, dan juga Allah telah mengambil sikap diam terhadap berbagai macam hal ya, banyak sekali hal-hal yang Allah diam ya, artinya diam itu sebagai rahmat bagi kita semua, bukan karena Allah lupa, bukan ya. Ketika ada sesuatu yang itu belum jelas hukum-hukumnya, maka itu bukan karena Allah lupa atau tidak ingin menetapkan hukum, bukan, tetapi itu sebagai rahmat bagi kita semuanya. Maka jangan pula kita terlalu berlebih-lebihan di dalam membahasnya. Haditsun hasanun rawahu ad-Daruqutni wa ghairuhu. Ini hadis hasan diriwayatkan oleh Imam ad-Daruqutni dan juga beberapa imam hadis yang lain. Hasanahu an-Nawawi rahimahullah ta'ala wa wafaqahu alaihi al-Hafidhu al-Iraqi wal Hafidhu Ibnu Hajar wa sahahu Ibnu Salah. Juga hadis ini dihasankan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, kemudian juga disepakati pula oleh Imam Al-Hafidh Al-Iraqi, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, dan juga disahihkan oleh Ibnu Salah. Baiklah para pemirsa, kita telisik sekilas tentang perawi hadis ini atau yang meriwayatkan dari Rasulullah. Nasabu Jurthum Ibnu Nashir al-Khushanni. Ini nama aslinya beliau adalah Jurthum bin Nashir al-Khushanni. Kunyatuhu atau panggilannya adalah Abu Tha'labah atau Abu Tha'labah. Kana yaqumul laila katsirul ibadati yuhibbu ta'ammula fis sama. Termasuk salah seorang sahabat yang gemar sekali untuk bangun malam memperbanyak ibadah. Jadi beliau ini, Jurthum ini ahli ibadah. Salah satu hobinya, kegemarnya adalah bangun di malam hari.
juga mencintai untuk senantiasa berpikir secara kuat ya mengenai hal-hal yang ada di langit. Yang dimaksudkan adalah Allah juga makhluk Allah yang lain. Ini selalu menjadi bahan perenungan dari Jurthum bin Nashir. Syahida ba'ata ridwani tahta syajarati wa ja'ala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahman yauma Khaybar. Beliau ikut serta menyaksikan terjadinya bai'ah ridwan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan beliau ini sebagai ya, tombak pada ujung tombak ya, pada peperangan Khaybar. Artinya salah satu andalnya Rasulullah beliau ini. Arsala ila qaumihi fad'ahum lil islami fa aslamu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Jurthum kepada kaumnya untuk mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Maka banyak sekali di antara kaum Jurthum ini yang berbondong-bondong memeluk agama Islam. Sakana Syama, beliau pada akhir kehidupannya tinggal di Syam. Rawa arba'ina haditsan, meriwayatkan 40 hadis. Sa'idat ruhuhu wa huwa yusalli qiyamal laili wa huwa sajidun sanah al-khamisah wa sab'ina hijriyatan wa dufina bisyam. Beliau diangkat ruhnya ya oleh Allah ketika sedang melaksanakan sholat di malam hari dalam keadaan sujud. Subhanallah ya. Jadi pada waktu qiyamul lail melaksanakan sholat di malam hari, ketika sedang sujud nyawa beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sudah begini, ini ya jatahnya adalah surga. Itu terjadi pada tahun 75 Hijriah dan dimakamkan di daerah Syam. Para pemirsa sekalian, apa yang dapat kita jelaskan dari hadis ini ya? Asyarhu, kata penjelasannya adalah yurshiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila aqrabit turuqi al-musilati lis-sa'adati fid dunya wal akhirati wa dzalika bi ay yaquma al-muslimu bi kulli ma talaba minhu. Melalui hadis ini Rasulullah SAW mengarahkan kita, memberikan petunjuk kepada kita tentang jalan yang paling cepat, jalan pintas nih, yang bisa mengarahkan kita ya, menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu diantaranya dengan cara setiap kita yang mengaku sebagai muslim untuk mengerjakan hal-hal yang telah diwajibkan atau yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadatin ya, berbagai macam bentuk ibadah. Seperti amrun bil ma'rufi wa nahyun 'anil munkari. Kita mengajak orang untuk berbuat yang ma'ruf, kemudian mencegah terjadinya kemungkaran. Ini menarik, di mana-mana istilahnya adalah amar ma'ruf baru nahi mungkar. Bukan dibalik ya, bukan nahi mungkar baru amar ma'ruf, tidak. Tetapi amar ma'ruf dulu ya, kita diupayakan dulu kita mengajak orang berbuat baik. Nah, ma'ruf ini banyak yang memaknai juga sebagai sesuatu yang patut, sesuatu yang layak, karena diambil dari kata-kata uruf. Uruf itu adalah kepatutan, kelayakan, yang secara antropologis adalah juga termasuk kebiasaan-kebiasaan yang baik yang itu ditradisikan oleh masyarakat kita, di mana kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syariat. Maka ma'ruf di sini adalah kebaikan yang itu penuh dengan kepatutan dan kelayakan. Nah, jadi tidak boleh kita misalkan berbeda
kebiasaan, lalu kemudian kita langsung menjatuhkan hukuman haram atau menjatuhkan hukuman-hukuman yang itu belum tentu bertentangan dengan syariat. Jadi makanya disebut dengan ma'ruf. Baru setelah itu nahi mungkar, tidak terbalik, ya. Maka kita tidak diperkenankan untuk berdakwah dengan cara kekerasan dengan alasan nahi mungkar, yaitu tidak dianjurkan. Rasulullah di mana-mana dulu mengajarkan kepada kita, tegakkan yang ma'ruf dulu, ajak mereka kepada kebaikan. Nah, jikalau sudah sulit mereka malah melawan, menantang, baru tegakkan nahi mungkar. Wa jihadun fi sabilillah, kemudian jihad di jalan Allah, birrul walidain, berbakti, berbuat baik kepada orang tua, wa ghairu dzalika min awamirillahi ta'ala, dan hal-hal yang lain yang termasuk di dalam perintah Allah. Fa'alaina an natamassaka biha wa la natrukaha fanahliku, dan bagi kita wajib untuk berpegang teguh kepada hal itu, ya, maksudnya kepada perintah-perintah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Berbagai macam bentuk ibadah itu kita pegangi secara kuat, dan kita jangan sekali-kali meninggalkannya. Karena jika kita meninggalkan perintah Allah, maka kita akan menjadi hamba yang hancur, hamba yang akan rusak, hamba yang akan terjerumus ke dalam amarahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa kadzalika ja'alallahu ta'ala uqubatin radi'atan zajiratan, dan juga Allah telah menjadikan berbagai macam bentuk hukuman, ya, yang mengerikan tentunya, hukuman Allah ini bagi siapa saja yang menentang Allah atau bermaksiat kepada Allah. Wa yata'adda hududallahi allati minha, dan juga melampaui atau sudah melampaui batas lah, yang sudah ditetapkan oleh Allah, di antaranya haddul qatl, seperti sudah ada batasannya bahwa membunuh itu dilarang oleh Allah, tetapi tetap saja dilakukan, maka orang ini sudah dianggap sebagai yang melampaui batasannya Allah. Juga az-zina, zina, kemudian as-sirqah, mencuri, syurbul khamri, minum-minuman keras, ar-riddatu wa ghairu dzalika, juga murtad, ya, atau melepaskan diri dari keyakinan terhadap kebenaran agama Allah, atau yang sejenis itu. Fa idza irtagabal muslimu muharraman minha faqad awqa'a nafsahu fil halaki wasukhti min Allah. Dan siapa saja di antara kita yang mengaku sebagai seorang muslim mengerjakan hal-hal yang sudah diharamkan oleh Allah itu, maka dia telah menjatuhkan dirinya atau menjerumuskan dirinya di dalam kehancuran dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal nusri' bit taubati war ruju' ila Allah ta'ala. Kadzalika lam yatrukillahu 'abdahu ta'ihan la ya'riful halala minal haram bal waddaha kulla syai'in bi an dzakara lahu al muharramati wa amarahu bijtinabiha. Dan ketika kita memang sudah melampaui batasan, kita mengerti bahwa itu dilarang oleh Allah, ternyata kita melaksanakannya, maka segera untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekali-kali Allah tidak pernah meninggalkan hambanya selama hambanya mau bertaubat dan kembali kepada Allah. Dan sungguh sebenarnya para pemirsa, hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang halal itu semuanya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik melalui Al-Quran atau melalui petunjuk Rasulullah, hadis-hadis beliau, dan juga secara implisit, secara substantif, yang kemudian dijabarkan kembali, dielaborasi oleh para ulama kita. Itu sudah banyak dijelaskan. Prinsip-prinsip dasarnya itu juga sudah dijelaskan oleh para ulama kita. Artinya bagi kita tidak ada alasan untuk mengatakan atau melaksanakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dengan alasan tidak tahu sama sekali. Nah, itulah kenapa kita memiliki kewajiban untuk thalabul ilmi, supaya kita tahu mana hukum-hukum yang
itu sudah ditetapkan oleh Allah kehalalannya, juga hukum yang ditetapkan oleh Allah keharamannya. Wa sakata an umurin lam yuharrimha fa'alimna annaha mubahatun fala yas'alul muslimu anha wa dzalika min rahmatillahi bina. Dan juga Allah itu diam terhadap berbagai macam persoalan yang itu tidak dijelaskan keharamannya. Nah, maka kita tahu bahwa itu hal-hal yang tadi didiamkan oleh Allah berarti itu boleh untuk dilakukan, boleh untuk diamalkan, dan tidak perlu kita mempertanyakan itu terlalu berlebih-lebihan. Kenapa? Karena sesuatu yang didiamkan oleh Allah itu termasuk dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh hal yang sederhana saja, ya, hukum menabung di bank misalnya. Ini pada zamannya Rasulullah ini belum ada, ya, persoalan-persoalan seperti ini. Nah, kemudian para ulama mempunyai kaidah al-aslu fil muamalati al-ibahah. Di dalam perkara muamalah itu pada dasarnya itu dibolehkan kecuali memang ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya. Artinya segala sesuatu yang itu belum ditetapkan oleh Rasulullah, itu terjadi pada zaman sekarang misalnya, itu pada dasarnya itu boleh kecuali memang ada prinsip-prinsip atau secara implisit pernah dijelaskan oleh Rasulullah bahwa itu haram. Nah, jadi ini kemudian menjadi rahmat bagi kita. Rahmatnya apa? Di antaranya kemudian kita selaku umat Islam, para alim ulama membahas ini, mendiskusikan ini, sehingga banyak di antara kita menjadi tahu, oh ternyata kemudian hukumnya adalah begini, begini, dan begini. Itulah di antara bentuk rahmatnya Allah ketika Allah itu tidak memutuskan suatu perkara pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi kita selaku umat yang sekarang ini menjadi rahmat, salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Mudah-mudahan para pemirsa, kita dengan demikian termasuk hamba-hamba Allah yang mampu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kita on the track terhadap segala sesuatu yang telah dititahkan oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat, oleh para ulama kita, para imam mazhab, sampai seterusnya, yang dengan itu akan menjadi bekal yang cukup baik dalam rangka kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.